Sejak Maret 2020 yang lalu, Seminari Tinggi CM masuk dalam masa pandemi ini menggunakan berbagai hal yang bisa dipakai untuk menyapa umat. Dulu sebelum pandemi, para frater di komunitas Langsep 45 misalnya, itu punya kesempatan bisa berpastoral. Tingkat 1 masih belum, tingkat 2 di lingkungan paroki Santo Vincentius Apaulo Malang, tingkat 3 mengajar, tingkat 4 kategoria. Tetapi sejak Maret tahun lalu, 2020 itu, praktis kita kehilangan sayap pastoral. Tetapi memang kemudian ada kebijakan dari seminari untuk mengusahakan supaya para frater bisa menyapa umat, tetap menyapa umat melalui kegiatan pastoral, melalui pastoral digital. Sehingga beberapa yang kita kerjakan, misalnya mengupgrade komputer milik frater-frater yang semula hanya bisa untuk mengetik, kemudian dipakai juga bisa untuk streaming, untuk itu. Streaming yang kita kerjakan misalnya mulai dari Maret sekitar tanggal 20-an gitu, tanggal 20-an hingga Agustus awal, Agustus. Jadi sekitar 4 bulan ya, para frater melakukan streaming misa harian. Setelah awalnya kami belajar pada Komsos Kristus Raja Surabaya, belajar untuk vlog, untuk video konten dan sebagainya. Tetapi ketika masuk pandemi, akhirnya harus belajar streaming. Para frater bisa melakukan itu. Dari yang belum bisa, masih 2-3 orang, akhirnya berkembang sampai 15 orang, artinya 5 tim frater yang mampu. Kemudian juga para frater membuat tim katekese online, dipakai untuk anak-anak pembinaan berjenjang, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan juga untuk yang perguruan tinggi. Fansum for Kids yang melibatkan juga beberapa kerjasama dengan beberapa orang-orang yang berbaik hati, memberi kesempatan para frater untuk juga berkembang dalam berkatekese bagi anak. Lalu juga beberapa paroki misalnya paroki Santo Yosef Kediri mengajak para frater untuk membuat katekese bagi remaja Katolik tiap bulan 1 kali. Nah, konten-konten digital yang dikerjakan para frater misalnya dengan membuat dan mengefektifkan Instagram Vincentian Indonesia, lalu kemudian juga YouTube channel Vincentian Indonesia, membuat webinar dengan SSV Dewan Nasional juga kerjasama, juga pertemuan internasional yang kami kerjakan melalui Zoom ini. Bahkan kita juga mengikuti pertemuan internasional untuk calon-calon CM di seluruh dunia. Jadi mulai dari berbagai benua, dari 5 benua berkumpul bersama untuk berkreasi bersama, lalu kemudian nyanyi dan sebagainya. Ada pembinaan sedikit begitu, lalu konferensi sedikit begitu, lalu itu kita kerjakan juga. Pertemuan-pertemuan internasional yang kita juga kerjakan mengajak beberapa orang dari berbagai negara untuk membahas satu tema. Kita sudah kerjakan juga. Juga kita bekerja untuk ini di Seminari Tinggi CM juga kita membuat asosiasi medali wasiat melalui bagaimana caranya supaya tetap bisa dengan doa, dengan mengajak umat untuk berdoa, dengan mengajak juga dengan mengirimkan medali wasiat melalui pos, sehingga kita memang menggunakan segala cara supaya sayap pastoral di Seminari Tinggi CM tetap berjalan meskipun kita masuk dalam pandemi ini. Sampai hari ini pun katekese online itu masih
terus berjalan. Termasuk juga dengan kerjasama yang terus dengan misalnya Paroki Santo Vincentius Apaulo Malang, juga Paroki Santo Yosef Kediri, juga beberapa paroki yang lain, juga dengan beberapa individu yang sangat-sangat concern dengan pendampingan anak misalnya. Itu yang kami kerjakan. Sarana digital memang tidak sempurna ya, karena tidak ada perjumpaan, emosinya tidak terlalu nampak. Ketika berjumpa langsung ya, ada nuansa yang berbeda ketika berjumpa dalam dunia digital ini dibandingkan dengan perjumpaan in person secara langsung. Tetapi bukan berarti perjumpaan melalui digital ini tidak ada positifnya. Perjumpaan melalui digital ini menjadi jembatan untuk menyapa ketika kita memang keterbatasan karena pandemi, karena ini. Di masa depan saya kira juga perlu membuat konten-konten yang bisa lebih menyapa banyak orang. Melalui pastoral digital, menyapa secara digital, ada beberapa yang tidak bisa disapa secara digital ini, beberapa usia yang misalnya usia senior atau usia anak-anak tidak bisa disapa secara digital karena mereka punya keterbatasan masing-masing. Nah, di masa depan saya kira ini tetap menjadi kekuatan sekaligus punya tantangan. Dunia digital yang semakin maju karena pandemi ini di titik tertentu digitalnya makin hidup. Tetapi bukan berarti yang perjumpaan ini tidak harus dilakukan. Nanti ketika pandemi sudah selesai tetap harus dilakukan. Tentu saja dengan menjaga protokol kesehatan. Kita tetap harus waspada, menggunakan masker, cuci tangan, lalu kemudian hand sanitizer dan sebagainya tetap harus kita kerjakan. Supaya apa? Supaya melalui apapun juga pertumbuhan iman tetap berlangsung. Itu yang menjadi concern dari Seminari Tinggi CM. Tantangan yang terbesar yang sempat saya ceritakan tadi, migrasi digital. Migrasi digital ini membuat para operator misalnya punya kesempatan untuk berada di komputer lebih lama dari biasanya karena membuat konten, karena itu. Tapi juga ada efek negatifnya misalnya menyapa sesama, lalu kemudian berkegiatan yang non digital itu dianggap dikesampingkan misalnya kayak begitu. Nah, ini ada bahayanya juga. Nah, antara yang tadi itu yang positif dengan yang negatif harus juga dilakukan dengan seimbang. Nah, keseimbangan inilah yang menjadi tantangan terberat terutama bagi generasi sekarang ya, generation Z ini. Nah, karena mereka juga katakanlah fokusnya mudah terdistraksi, lalu kemudian harus terus diingatkan bahwa yang paling penting itu tidak hanya digitalnya jalan, tetapi juga hatinya jalan, misalnya kayak begitu. Itu yang harus terus diingatkan. Mantap, Romo. Ya, makasih Romo ya. Terima kasih.